Divisi kelas berat UFC lagi panas-panasnya teman-teman. Setelah Jon Jones bikin geger dunia MMA dengan pengumuman pensiunnya, semua mata sekarang tertuju ke Tom Aspinall. Juara kelas berat tak terbantahkan ini siap mempertahankan sabuknya untuk pertama kali di UFC 321 bulan Oktober nanti. Dan lawannya Ciryl Gane, penantang gelar 2 kali yang udah kenyang pengalaman. Buat Aspinall, ini bukan sekadar duel perebutan sabuk. Ini ajang buat membungkam semua keraguan, termasuk tuduhan lama bahwa Gane pernah menghindar dari berbagai tawaran pertarungan dengannya. Udah sejak awal karirnya, Aspinall merasa Gane sengaja menghindari jalan mereka bertemu di oktagon. Tapi rupanya, Fernand Lopez, pelatih Gane, gak tinggal diam. Dalam sebuah penampilan media, Lopez menuduh Aspinall memutarbalikkan fakta soal penolakan itu. Menurut Lopez, cerita Aspinall nggak akurat dan justru sekarang beban besar ada di pundak sang juara karena Jones udah keluar dari persaingan. Aspinall pun nggak mau kalah. Dalam wawancaranya di The Ariel Helwani Show, dia ngasih respon yang halus tapi tajam. Menurutnya, dia menghormati para pelatih, apalagi yang levelnya tinggi, tapi pendapat Lopez sama sekali nggak relevan dengan situasi sekarang. Aspinall juga bilang kalau tekanan bukanlah masalah buat dia, malah justru bikin dia tampil lebih gila di atas panggung besar. Ada petarung yang kelihatan ganas di sasana tapi melempem begitu lampu sorot menyala, sementara dirinya kebalikannya. Dia ngaku nggak selalu jadi pembunuh di gym, tapi kalau udah di oktagon dengan segala risiko, justru disitulah dia melakukan hal-hal luar biasa yang nggak pernah bisa dia lakukan saat latihan. Sejauh ini, Aspinall memang udah nunjukin kalau dia tahan banting di bawah tekanan. Tapi pertarungan melawan Gane ini levelnya beda. Tanpa Jones di divisi ini, spotlight penuh tertuju ke UFC 321 dan banyak yang bilang Aspinall harus menang kalau mau mempertahankan statusnya sebagai raja kelas berat. Menambah panasnya suasana, duel Aspinall versus Gane akan jadi salah satu laga pamungkas era bayar pertayang UFC. Soalnya, promotor baru aja ngumumin kesepakatan hak siar senilai 7,7 dolar miliar dengan Paramount. Mulai Januari nanti, sistem PPV bakal dihapus dan semua fight UFC bisa ditonton lewat biaya langganan bulanan. Kabar ini bikin heboh teman-teman. Beberapa petarung langsung was-was soal efeknya ke dompet mereka, karena nggak bakal ada lagi poin PPV yang biasanya jadi bonus gede buat bintang utama. Perubahan ini baru akan berlaku penuh Januari 2026, tapi jelas bakal ngubah peta bisnis UFC. Dengan semua drama ini, pertarungan Aspinall versus Gane bukan cuma soal siapa yang keluar sebagai pemenang. Ini juga soal siapa yang bisa ninggalin jejak bersejarah di momen transisi terbesar UFC dalam beberapa dekade terakhir. FC 319 udah di depan mata dan Khamzat Chimaev akhirnya dapat kesempatan emas yang udah dia tunggu sejak lama, duel perebutan sabuk melawan Dricus du Plessis. Banyak yang ngejagoin Bors buat menang, tapi juga nggak sedikit yang percaya du Plessis punya amunisi buat mempertahankan gelar. Salah satu senjata utama yang bikin Chimaev begitu percaya diri adalah gulatnya. Bukan gulat biasa, tapi tipe serangan yang presisi, penuh tenaga, dan bisa bikin lawan langsung masuk mode bertahan total begitu dijatuhkan ke tanah. Dalam sebuah analisis terbaru, legenda UFC Demetrius Mighty Mouse Johnson ngebedah kenapa gulat Chimaev begitu berbahaya. Johnson menjelaskan detail demi detail yang bikin tekniknya susah diatasi. Dia bilang, Chimaev punya kemampuan menekan lawan dengan beban penuh tubuhnya setiap kali melakukan takedown. Tekanannya begitu dalam sampai lawan terpaksa menaruh tangan di matras untuk menopang badan, posisi yang langsung bikin mereka jadi bulan-bulanan. Selain itu, Chimaev nggak cuma mengandalkan dorongan beban, dia juga pinter banget mainin kaki lawan. Begitu satu kaki terkunci, kaki lainnya bisa dia sweep atau tendang buat bikin lawan kehilangan keseimbangan. Dengan postur yang besar untuk ukuran divisinya, plus tinggi badan yang bahkan melebihi Robert Whittaker, Chimaev mampu memanfaatkan leverage ini buat menjatuhkan lawan sambil bikin mereka menanggung seluruh berat tubuhnya. Johnson juga menekankan kalau momen itu justru jadi waktu istirahat buat Chimaev. Sambil menekan lawan, dia santai nungguin reaksi berikutnya.
Begitu ada celah, dia langsung bergerak ke sisi lain, nyari posisi dominan baru, masang hook, lalu mulai menghajar sampai lawan kasih lehernya buat choke atau crank. Menurut Johnson, inilah alasan kenapa melawan Chimaev butuh persiapan mental dan fisik ekstra. Lawan harus punya gulat, anti gulat, dan pertahanan terbaik sejak awal ronde. Karena begitu Bors ngunci posisi rumahnya, dia nggak bakal buru-buru lepas. Dan kalau bisa, Chimaev akan bertarung di bawah terus sepanjang hari, daripada adu pukul di atas kaki. Simpelnya, begitu pertarungan masuk ke ranah yang dia mau, Khamzat Chimaev jadi monster yang gak gampang diusir dari puncak kendali. When you look at Khamzat, you have to look at him when he jumps on you, you better be ready for the best. You better have the best wrestling, anti-wrestling and fighting skill ready to rock and roll, because once he locks on, he's going to be looking to go to that position, which I call it home. He's going to sit there and wait. And then he's going to, let's see what you're going to do. Once you start the post, he's going to take out that post. He takes out the post. He's going to jump to the other side, take out the other post, get his hooks in, and beat you up until you give him your neck or neck crank, and he's going to take it. That's what he's going to do. He doesn't want to do anything on the feet. If he could, he would wrestle all day, every day. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. Satu dekade udah lewat sejak Charles Oliveira dan Max Holloway terakhir kali saling berhadapan di dalam oktagon. Sekarang, sang legenda asal Brasil itu ngasih sinyal kalau ia tertarik buat ngebangkitin kembali duel yang dulu pernah jadi bagian awal perjalanan mereka di UFC. Oliveira sendiri udah nggak perlu dibahas lagi prestasinya. Dia salah satu petarung kelas ringan paling berbakat di generasinya, pemegang rekor-rekor gila, dan sosok yang udah bikin banyak lawan nyerah lewat submission mautnya. Tapi setelah kekalahan terakhir dari Ilia Topuria, posisinya di puncak agak goyah. Buat balik ke jalur emas, dia butuh pembuktian lagi. Target terdekatnya udah jelas, UFC Rio akhir tahun ini, di mana dia bakal ketemu Rafael Fiziev di laga utama. Buat Oliveira, pertarungan ini lebih dari sekadar menang kalah. Ini soal nunjukin ke semua orang kalau dia masih punya tenaga, skill, dan mental buat bersaing sama yang terbaik di dunia. Fansnya juga berharap ini jadi langkah awal menuju satu lagi perebutan sabuk. Soal Max Holloway, Oliveira nggak nutup-nutupi ketertarikannya. Dia ngerasa banyak fans yang pasti pengen lihat rematch itu. Menurutnya, cepat atau lambat duel ini bakal kejadian, entah di kelas ringan atau entah di arena mana. Dia nggak terlalu peduli sama komentar orang yang bilang duel itu nggak perlu. Oliveira juga sempat nyentil sedikit soal masa lalu, waktu dia harus mundur dari sebuah laga karena cedera. Dia bilang dirinya sempat dirawat 2 hari di rumah sakit, jadi nggak ada alasan logis buat maksa tampil dalam kondisi begitu. Buatnya, itu bagian dari permainan. Holloway, dia hormati banget, apalagi sekarang statusnya sebagai juara BMF. Jadi, kenapa enggak? Cuma, menurutnya sekarang fokusnya harus ke Fiziev dulu. Setelah itu, baru deh bisa ngomongin rencana besar berikutnya. Intinya, Oliveira masih lapar. Dan kalau semua berjalan lancar, bukan nggak mungkin kita bakal lihat dua legenda ini saling hantam lagi. Kali ini dengan versi terbaik mereka masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.